Nah, ini kurang lebih udah sempat ambil ya, udah sempat ambil di sini. Pertama kita loss karena belinya di sini. Jadi kenapa sih pakai alasan ini? Kenapa kok aku beli sell? Ini kan awalnya buy ya. Terus kenapa sih stop lossnya di sini gitu kan? Dan sebenarnya aku penasaran dari sini. Fair value gap yang ini sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di 5 menit, coba kita masuk ke 5 menit. Nggak ada ya, nggak terlalu kelihatan. Oke. Jadi sebenarnya ini tuh berdasarkan apa sih sell-nya atau buy-nya ya. Jadi buy-nya ini tuh berdasarkan ya nggak jelas gitu karena berdasarkan fair value gap yang lama. Nah ini salahnya adalah berdasarkan fair value gap yang lama. Jadi kita buy kayak anggapannya oh aku nggak dapet entry-nya. So buat kalau nggak dapet entry-nya ya udah nggak apa-apa gitu harusnya. Cuma stop loss-nya jadinya nggak terlalu tinggi ya di bawah sini. Which ini kan berarti kena di sini nih. Jadi aku kena stop loss di situ, which fine, itu nggak terlalu gede karena buy-nya nggak ya segini sampai sini nggak terlalu gede lah hitungannya. Cuma nggak apa-apa, ini latihan kan. Terus selanjutnya aku coba beli lagi di 5, aku patokannya 15 menit. Karena kenapa? Karena patokanku gini, aku ngelihat ini masuk fair value gap nih, ya kan? Aku awalnya tadi ngelihatnya fair value gap. Tapi di sini yang sangat menarik adalah nih, dia tuh bounce, ya kan? Bounce back, bounce back gitu. Nah, pas bounce backnya itu yang aku buy. Tuh, nih ada fair value gap di sini, dia bounce back. Oke, waktunya aku untuk buy dong. Aku buy. Terus dia boom, ngehit 50%. Dan the next candle dia berusaha untuk itu. Nah, terus stop lossnya di mana? Stop lossnya tuh harusnya kita di belakang fair value gap ini. Cuma kenapa aku nggak di bawahnya itu? Karena ya udah aku nggak masalah karena targetku tuh kecil. Aku harus 1:1 minimal. Dan ya udah di sini. Nah, terus sekarang kita itu kan targetnya kan 19.503. Tapi sekarang tuh kita sebenarnya udah ngehit minor buy side liquidity. Nah, sebenarnya kalau kayak gini gimana, Bos? Kayak gini kan ini turun nih, udah hancur nih, udah ke track nih. Terus dia ada fair value gap nih di sini, kayaknya ke break dah fair value gapnya, ya kan? Pemikirannya pasti kayak gitu, dan itu wajar, hal yang wajar. Karena anggapannya kalau kalian nggak yakin, it's okay untuk langsung di close nggak apa-apa, karena kalian udah untung gitu. Dimana kalian bisa evolve dan trader kan harus evolving ya, beradaptasi. Nah, kalau gue sendiri gue harus lihat dulu ini tuh beneran di close nggak. Jadi gue akan gini, set BP itu kalau gue bener-bener dengan duit asli ya, kita ngomongin dengan duit asli. Tapi karena gue ini nggak dengan duit asli, jadi psikologi gue ngomong apa? Psikologi gue nggak masalah kena loss. Tapi ini sebenarnya salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena lu memperlakukan ini bukan sebagai duit asli. Lu memperlakukan ini sebagai duit mainan. Jadi ada kesalahan yang menurut gue fatal. Apa yang harus dibenerin? Ya udah, kalau dari pemikirannya apa? Kalau ini duit asli, nggak ada kalau. Ya udah kita naikin. Lossnya kita bener-bener kita bikin gak ada loss deh, loss dikit, kita ngomongnya loss dikit. Atau ya udah kita naikin dikit deh. Nah gimana nih, stop lossnya kagak mau naik ya. Wih, just dikit kayak stop lossnya, coba ini aku turunin deh 60 gitu. Nah gini, kita naikin kita untung $20 deh, udah lebih dari cukup menurutku. Oke, $20. Targetnya di mana? Masih sama buy side liquidity ini. Kalau kena bawah gimana? Ya udah mau gimana lagi gitu. Kayak lu nggak bisa berharap semuanya itu kan sesuai dengan plan lu. Tapi paling nggak lu tahu di sini ada buy side liquidity minor. Jadi kalau dia turun, oke, gue bener, tapi nggak sepenuhnya bener sampai ujung. Sama kayak yang tadi gue bilang, gue tahu di sininya kan gue bilang ini sell nih, tapi gue berharap langsung ke low new day opening gap 30 Agustus. Ternyata kan enggak. Kita ditarik dulu nih, ditarik nge-retest inversion fair value gap-nya, ya kan? Nge-retest. Habis nge-retest baru benar-benar dia turun, ini membuat gap, fair value gap, dan dia di sini hampir penuh ya. Bisa dibilang atau udah penuh.
oh penuh loh, penuh, tapi closingnya enggak gitu. Closingnya masih ada di bawahnya atau masih berada di fair value gap tersebut, dan dia reject habis itu. Nah reject ya udah, terus lu bisa sell gitu kan. Nah tapi kayak gini kan kita nggak tahu kalau ternyata harganya langsung turun. Nah kalau misalnya kita tadi sell tadi di sini, ini udah kena BEP loh bos, kena BEP. Nah mendingan kalian kena BEP atau kena loss, karena kan kalau misalnya kita ngomongin di sini, oke, ini coba tadi 5 menit ya kalau nggak salah. Nah kita trading berdasarkan ini kan, entry itu berdasarkan week ini. Yang paling penting itu berdasarkan week ini. Terus ada apa? Fair value gap di sini. Kalau kita berdasarkan menggunakan masih metode yang sama, kita kan pasti stop lossnya di mana? Di atas sini dong. Kena nggak? Kena. Jadi kalau misalnya kita di sini, mendingan kita rugi atau nggak sama sekali? Mendingan kita nggak dapat untung, nggak dapat rugi dong, daripada kita harus rugi. Kenapa harus pemilihannya adalah pemikirannya kita harus antara untung atau rugi lah? Padahal ada opsi gimana kalau misalnya kita impas deh, lu nggak untung, lu nggak rugi. Kenapa nggak kayak gitu? Nah itu yang menarik sebenarnya, yang harus kita disiplinin gitu. Nah di sini kalau kita lihat, makanya perlunya ada apa namanya, break even. Karena kenapa? Udah sesuai, kita udah tahu nih ada target kan di sini sebenarnya, target pertama. Sebenarnya kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa, ambil parsial tapi. Jadi ada banyak cara untuk dapetin duitnya supaya lu tetap ngerasa untung nih. Lu udah nunggu segini, ambil parsialnya, ambil parsial. Dan ini juga udah lu bisa naikin ke BAP. Terus kalau gitu kita ngomong, oke, let's say lu beli satu lot, harusnya untung $745 ya. Kalau setengah lot, di sini kita ngomong berapa sih? Bentar, aku coba turunin ke sini ya. Ke sini tadi ya. Sini. Sorry. Nah, sini. Itu kan berapa tuh? 480. Nah, oke, 480. Berarti kalau kita ambil kalkulator ya, 745 kurangi 480, ya kan? Udah 265. Bener gak? Itu sisanya dari sini ke sini gitu, dari bawah ke atas, dari yang target pertama sampai ke target kedua. Sisanya tuh cuma $265, ya kan? Nah, kalau misalnya kita $265 itu kita bagi dua, kenapa bagi dua? Sorry, 265 bagi dua, gini dong. Kita tuh cuma nambah $132 juga, tapi kita udah dapat $480 ya. Bener gitu nggak? Enggak dong. Ini 745 bagi 2. Kita udah dapat 3725, ya kan? Kalau di sini. Nah, tapi kalau 480 tadi kan, kita udah dapat 240. Di sini kita udah dapat 240. Nah, kita di sininya kurangin 13 berapa tuh tadi? 1325. Nah, sebenarnya apakah kita rugi banget? Enggak, cuma kurangin 1325. Gitu loh. Jadi lu tapi untung bos, daripada lu misalnya mau BEP-in. Misal mau BEP-in, udah lu mau BEP-in sekarang, lu nggak ngambil apa namanya, sama sekali ini apa sih namanya, dari satu lot ini nggak lu ambil partial. Nah kalau lu turun semua, lu nggak dapet apa-apa, lu nunggu, lu nggak pernah akan untung gitu loh kalau kayak gini. Ini yang akan gue coba latihan gitu. Nah coba deh kita ngomong, kita sell. Bisa nggak kalau gue masang unitnya 0,5 berarti kan ya? Bisa nggak 0,5? Nggak bisa. 0,5? Oh minimal 1 ya, nggak apa-apa. Kalau di sini kan berarti mau nggak mau, anggap aja kita udah ambil parsial berarti dong, mau nggak mau, karena kita ngambilnya satu lot. Tapi imagine kalau sebenarnya kita ada itu gitu, kita beli 2 lot misal, ya kan? Itu bro. Nah ini kita lihat bus ke atas, nembus nggak? Pasti nembus, pasti nembus. Ya bukan pasti sih, sebenarnya nggak ada yang pasti ya. Kalau gue bilang pasti, cenayang dong gue. Terus gue baru ngomong langsung turun. Nggak gitu sih konsepnya. Cuma
chance persentase untuk dia nembus itu sangat besar. Bukan berarti nggak bisa, atau bukan berarti pasti juga. Chance-nya besar. Karena kalau gue ngomong pasti, nih, nggak nembus bos kemarin. Pertama kali ini nggak nembus. Terus gue bisa ngomong pasti nggak? Ya kan gue nggak ngerti. Tapi itu yang menjadi masalah. Jadi kayak kita nggak ngerti pergerakan market tuh seperti apa. Tapi paling nggak kalau kayak gini nih, kita bisa ngambil partial nggak? Bisa. Gimana caranya? Bro, di sini ada fair value gap nggak? Ada. Di sini boleh nggak pakai? Ini sampai sini kan? Ini fair value gapnya di sini nih. Dari sini sampai sini. Dari sini. Kenapa? Karena ini ada gap. So, gue stop loss di mana? Boleh lu naikin sampai sini. Udah dapat setengahnya nggak? Udah dapat. Ini abaikan ini ya. Ini kita zoom aja kali ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini kita udah hampir untung nggak? Ya udah hampir untung gitu. Apakah kita bakal rugi nggak? Ya bisa aja, tapi kayak kita di posisi yang nggak akan pernah rugi. Kita cuma antara kita dapat duit lebih atau ya cukup gitu. Lah mendingan mana? Mendingan kita dapat duit, tetap dua-duanya dapat duit kan daripada kayak kita. Hah? Kita ngapain sih ini? Paham nggak maksudnya? Ini kita bisa lihat. Gitu. Ini kalau nggak naik langsung nembak, berarti ada kemungkinan dia turunnya besar. Nah, aku nggak suka kalau dia nggak bertahan lama. Nah, ini kelar nggak? Dapat duit nggak? Dapat duit. Nih kita lihat ya di paper trading. Tadi rugi 305 ya. Ini kita lihat. Ini tanggal 31. Tanggal 31 305, untungnya 745. Kita ngomong pakai kalkulator lagi. 745 dikurangin 305. Dapat 440. Untung 440. Ketutup gak hari ini trade? Ketutup dong. Bener gak gampangannya? Targetnya kita tahu loh. Arahnya kita tahu. Kita cuma, jadi di sini kita cuma kecepatan. Karena kita maksa, kita FOMO. Tapi once kita dikasih kesempatan lagi, kita kan dikasih kesempatan ternyata berkali-kali kan. Di sini awalnya kita beli. Terus kita lihat di sini, menarik nih di sini kita bisa beli kali ya di sini. Ya kan? Stop lossnya di mana? Kita harus lihat nih 15 menit nih. Kita dikasih kesempatan di sini karena aku ngeliatnya waktu itu di 15 menit. Ya. Jadi dari sini aku bisa beli nggak? Bisa. Boleh. Dia bounce. Wah, beli dong. Kalau rugi, ya ruginya sampai sini. Nah, gede banget dong. Tuh, tapi kalau kita lihat, ini reject. Ya nggak apa-apa, namanya ada resiko. Terus risk rewardnya lah tadi udah dibikinin di bawah sini. Di bawah sini kan tadi. Berdasarkan fair value gap ini di bawah ini. Kenapa di bawah ini? Karena aku nggak mau, aku nggak rela. Aku adalah tipikal orang yang kalau yang udah kayak gini agresif. Kenapa loh? Karena ya udah menunjukkan di 5 menitnya ini hold gitu loh. Di sini tuh udah hold. Terus kayak lu ngomong, nah tapi kan belum di 15 menitnya kan belum market structure shift. Kata siapa? Nih, market structure shift nggak kayak yang sini? Oke, kalau ngerasa nggak kelihatan, di sini deh gampangannya. Market structure shift nggak? Market structure shift. Terus gue beli di sini kan, beli di mana? Di sini, karena FOMO ya kan. Harusnya kan belinya di fair value gap ini. FOMO, gitu. Rugi nggak? Kena gue, rugi. FOMO, gara-gara FOMO. Tapi sebenarnya kalau kita nggak FOMO pun, stop loss kita di sini, dari tadi di sini kita udah untung. Ini karena FOMO, gitu loh. Ini tuh karena FOMO. Jadi kita harus tahu mana yang FOMO, mana yang enggak gitu. Kita harus ya udah tenang aja, bro. Kalau kita nggak dapat masih ada besoknya. Kenapa harus dipaksain semuanya? Tapi kalau misalnya memang kalian mau paksain, please berpikir dulu sebelum bertindak. Karena gini, konsepnya gue bener gak? Bener. Konsepnya bener gak? Bener. Ada, ini fair value gap gak? Bener, ada. Rejection gak? Rejection. Terus
bisa dibeli harusnya di sini nggak? Bisa. Stop lossnya harusnya di mana? Di bawah sini, di bawah sini, di bawah sini. Kenapa? Ada fair value gap, fair value gap, fair value gap, ya kan? Kalau kita berdasarkan fair value gap yang ini, kita loss. Tapi kalau berdasarkan sini, kita nggak loss. Tapi gede. Nah, terus ngakalinnya gimana? Makanya ada ini loh. Consequent encouragement itu target yang aku mau toleransi. Bisa jadi aku salah. Kalau aku salah juga nggak masalah. So, dan ternyata ini kan salahnya adalah masalah stop lossnya. Cuma kita memang ke dragging dikit gitu waktu di sini kan kita ke dragging lumayan lama ya dari 5 menit nih. Ini kan 5 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ya let's say ini berapa sih dari 12.15 ya, 12.15 sampai ya sampai sekarang kan. Hampir 1 jam gitu. 1 jam lebih, ya 1,5 jam lah kita ngomong 1,5 jam. Kita ke dragging ini otak kita pusing pasti. Gitu. Nah sekarang harganya udah bikin jaget gitu. Harganya udah jedar langsung naik dengan kekuatan super. Kan? Target selanjutnya kemana? Banyak banget target di atas yang harus dijebol. Ini yang susah. Karena kenapa? Trennya itu turun gedenya gitu loh. Nah tapi sekarang kalau kita ngomong ini gue harus beli di mana? Gue harus sell di mana? Target gue di mana kalau gue buy? Karena kan masih pergerakannya gini nih lihat. Sih. Di sini. Ini target pertama ya. Dia nyentuh apakah dia masih kuat atau enggak. Karena kalau dia masih kuat, ada kesempatan nggak dia jadi inversion fair value gap naik lagi. Naik lagi kemana? Ini targetnya yang tadi gue udah highlight. Gue tuh pingin banget harganya ke sini. Karena apa? Ini terlalu rapi. Apakah bisa mencapai situ? Gue yakin harusnya bisa. Tapi entah kapan. Itu yang harus diperhatiin. Entah kapan. Gue nggak tahu karena gue nggak ngerti marketnya gitu loh. Gue nggak bisa memprediksi 100%, tapi gue tahu ada magnet di buy side atas. Yang perlu diperhatiin magnet mana yang paling kuat. Kenapa kok gue bilang magnet mana yang paling kuat atas sama bawah? Karena di bawah juga ada bos nih. Ini yang gue bilang ya di regular trading hour nih. Ada magnet kuat di 15 Agustus 2024. 15 Agustus 2024 New Day opening gap-nya belum ketutup. Ini kalau kita buka dari sini, ini bahkan setengahnya aja belum ada gitu. Jadi kuat-kuatan atas atau bawah. Kalau bawah berarti kan targetnya pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini dong. Karena ya itu tadi ada target, ada magnet. Nah sekarang kalau di atas magnetnya di sini, gitu. Apakah dia bakal menyentuh? Ya hopefully gue nggak tahu. Karena gue udah ngerasa udah cukup kan tradingnya. Udah cukup ini. Kurang lebih itu ya guys. Trading jurnal gue. Bye-bye.